Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Apria Sulaiman dengan NIM 31222181 dari kelas A5 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tugas review dan presentasi mata kuliah Metode Penelitian, dosen pengampu Prof. Asesor Hermansyah Andi Wibowo, SEMM. Judul artikel, Pengaruh Pemberdayaan, Kerjasama Tim, dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di SPA Santrian Bali. Publikasi di e-Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. Volume 8, nomor 11, terakreditasi Sinta 5. Peneliti yaitu Niketut Apriliani dan Anak Agung Ayusriati pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakang, SPA Santrian Bali mengalami penurunan kunjungan pelanggan tahun 2017 hingga tahun 2018. Hal ini mengindikasikan masalah produktivitas. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, maka ditemukan masalah yaitu karyawan merasa kurang diberdayakan, kerjasama tim belum optimal, dan pelatihan belum efektif. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap produktivitas karyawan di SPA Santrian Bali? Kedua, bagaimana pengaruh kerjasama tim terhadap produktivitas karyawan di SPA Santrian Bali? Ketiga, bagaimana pengaruh pelatihan terhadap produktivitas karyawan di SPA Santrian Bali? Pertanyaan penelitian. Pertama, apakah pemberdayaan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan? Kedua, apakah kerjasama tim berpengaruh terhadap produktivitas karyawan? Ketiga, apakah pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan? Tujuan penelitian. Pertama, untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan terhadap produktivitas karyawan di SPA Santrian Bali. Kedua, untuk menganalisis pengaruh kerjasama tim terhadap produktivitas karyawan di SPA Santrian Bali. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap produktivitas karyawan di SPA Santrian Bali. Tinjauan usaha. Teori yang digunakan yaitu teori Z yang dicetuskan oleh William Ochi, ahli manajemen dari Jepang. Teori ini menekankan pentingnya kenyamanan dan rasa memiliki karyawan dalam perusahaan, sehingga mereka bekerja lebih efektif dan efisien. Definisi Y. Produktivitas kerja merupakan kemampuan meningkatkan hasil kerja sesuai target dengan efektif dan efisien. Definisi X1. Pemberdayaan merupakan proses memberikan wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas kepada karyawan melalui manajer. Definisi X2. Kerjasama tim merupakan kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Definisi X3. Pelatihan adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan agar mampu bekerja dengan baik. Pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. Hipotesis kedua, kerjasama tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. Hipotesis ketiga, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. Model atau kerangka riset. Berdasarkan gambar, tiga variabel independen X1, X2, dan X3 masing-masing memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Y. Metode penelitian berdasarkan tabel populasi dan sampel SPA Santrian Bali tahun 2018, populasi yaitu 40 karyawan SPA Santrian Bali. Sampling yaitu penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya kurang dari 100 orang. Sampel terdiri dari 40 karyawan tetap SPA Santrian Bali. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan kuesioner. Pengukuran variabel menggunakan kuesioner skala Likert 1 hingga 5 dengan indikator pertama, produktivitas, isinya kemampuan meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Kedua, pemberdayaan, isinya keterlibatan, kepercayaan, kredibilitas, akuntabilitas, komunikasi. Ketiga, kerjasama tim, isinya bekerja sama, mengungkapkan harapan positif, menghargai masukan, memberikan dorongan, dan membangun semangat kelompok. Keempat, pelatihan, isinya dukungan organisasi, perasaan karyawan tentang bekerja, keputusan karyawan terhadap pelatihan. Alat analisis, regresi linear berganda atau SPSS, uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji F dan uji T. Untuk uji reliabilitas berdasarkan gambar, semua variabel Cronbach alpha lebih dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan reliable. Uji validitas berdasarkan gambar yang diberikan, semua item memiliki koefisien korelasi lebih dari 0,30 dan sig kurang dari 0,05 dinyatakan valid. Goodness of fit model, R-square sama dengan 0,528, adjusted R-square sama dengan 0,489, F hitung sama dengan 13,447 dengan signifikansi sebesar 0,000 maka model signifikan. Hasil, deskriptif responden, total responden yaitu 40 orang. Mayoritas karyawan SPA Santrian Bali adalah perempuan yakni 27 orang dan karyawan laki-laki yaitu 13 orang. Usia terbanyak yaitu 21 hingga 30 tahun. Mayoritas pendidikan yaitu diploma dan lama bekerja terbanyak yaitu lebih dari 3 tahun. Model regresi, Y sama dengan min 1,115 tambah 0,5456 X1 tambah 0,385 X2 tambah 0,351 X3. Ketiga variabel berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja. P kurang dari 0,05.
Uji hipotesis H1 pemberdayaan terhadap produktivitas sama dengan X1 yaitu T sama dengan 3,882, SIG sama dengan 0,000 signifikan diterima. H2 kerjasama tim terhadap produktivitas sama dengan X2 yaitu T sama dengan 2,721, SIG sama dengan 0,010 signifikan atau diterima. H3 pelatihan terhadap produktivitas X3 yaitu T sama dengan 2,182, SIG sama dengan 0,036 signifikan diterima. Pembahasan hipotesis pertama sesuai teori pemberdayaan Syekh Razi Hanaisya tahun 2016. Hipotesis kedua sesuai teori kerjasama tim Cohen dan Bailey tahun 2009. Hipotesis ketiga sesuai teori pelatihan karyawan menurut El Naga dan Imran tahun 2014. Simpulan dan saran. Simpulan, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara keseluruhan ketiga variabel tersebut berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan tiga variabel tersebut, yang paling berpengaruh yaitu variabel pemberdayaan. Berikut merupakan tiga variabel tersebut. Pertama, pemberdayaan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Kedua, kerjasama tim juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Ketiga, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Saran, pertama teoritis. Peneliti selanjutnya diharapkan menguji variabel lain seperti motivasi kerja, kepemimpinan, lingkungan kerja, atau kesejahteraan karyawan yang juga dapat berpengaruh terhadap produktivitas. Yang kedua ada praktis. Pimpinan diharapkan memperbaiki komunikasi yang baik untuk pemberdayaan, membangun semangat kelompok untuk kerjasama tim, dan jadwalkan pelatihan sesuai kebutuhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.